Shalom ibu-ibu yang luar biasa. Sekali lagi dong, semangat, angkat tangan. Luar biasa, kita kembali. Ini onsite pertama WBI ya. Semangat dong. Bilang kanan kiri, puji Tuhan. Puji Tuhan kita lolos. Puji Tuhan kita lulus, katakan amin. Bukan berarti teman-teman kita yang lebih dulu lebih nggak baik. Tapi itu waktunya untuk mereka, katakan amin. Tapi kalau Tuhan izinkan kita masih bisa melewati masa-masa pandemi yang sulit ini. Saya juga udah ke Medan, udah ke Pekanbaru. Ya bahkan kemarin di Pekanbaru melayani itu jemaat hampir 1.000 sudah ya. Waduh kayaknya tuh kayak udah kembali banget begitu. Rasanya sangat bersyukur sama Tuhan. Satu hal yang Tuhan mau. Kalau Tuhan masih berikan kita kehidupan melewati masa yang berat ini. Yuk semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Katakan amin. Yuk semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita pergunakan waktu yang ada ini dengan baik dan lebih mengandalkan Tuhan dan percaya sama Tuhan. Dan khususnya buat para wanita supaya lebih menjalankan perannya. Sebagai istri, sebagai ibu, saya percaya air mata kita, jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Oke, waktu buat saya berapa menit, Bu? Wah, tinggal 25 menit. Kita harus cepat mungkin ibadahnya ya. Ya, bisa PowerPoint-nya tolong disampaikan. Tema yang diberikan kepada saya adalah hidup di dalam kasih dan di dalam hormat ya. Kalau boleh saya katakan dalam bahasa Inggrisnya itu love and respect ya, love and respect. Kalau memang kalau istri disuruh tunduk gitu agak berat, lebih baik ngomongnya respect deh. Ya, kayaknya kalau tunduk itu udah langsung, berat banget ya Bu ya. Tapi kalau respect itu masih lebih gimana gitu ya, lebih enak didengarnya. Nah kita buka yuk Efesus pasal yang kelima, dasarnya dari Efesus pasal yang kelima. Biasanya kita langsung baca ayat 22, tapi sebenarnya ini dimulai dari ayat 20. Kalau bisa ditayangin Efesus 5 mulai ayat 20 sampai dengan ayat 25. 20 sampai dengan 25. Saya akan bacakan, kalau ibu-ibu sudah menemukan bisa menyimak dengan baik. Efesus 5 ayat 20 berkata, ini ada. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. 22 baru muncul. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami. Lebih kencang, dalam segala sesuatu. Enak nggak enak? Tunduk ya. Nah 25 lebih kencang. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Amin. Nah, tema berbicara tentang love and respect itu ada di ayat ini. Bukan berarti wanita nggak mengasihi, dia mengasihi juga. Tetapi poin pentingnya buat wanita itu respect. Nah, bukan berarti suami nggak respect sama istri. Respect juga, tapi poin penting buat suami adalah mengasihi. Nah, kita akan mencoba untuk menggali ini semuanya. Sebenarnya bagusnya tema ini ada suami. Ya, ini materi sebenarnya materi Pak Sutri. Tetapi nggak apa-apa, kita belajar lebih dulu. Karena konsep buat kita para wanita yang perlu kita mengerti adalah
Saya tidak bisa merubah pasangan saya. Yuk ngomong sama-sama. Saya tidak bisa rubah pasangan saya. 2, 3. Suami ada nama kan? Ada nama toh? Ya, kecuali sudah single parent nggak usah sebut. Nah, yang punya suami dan punya nama, kecuali nggak punya nama nggak usah disebut. Ya, yuk katakan saat ini, apa tadi saya bilang? Nah, yuk. Ibu nama suaminya siapa, Bu? Eh? Kim Seng. Ibu ngomongin nanti saya tidak bisa merubah Kim Seng. Ya, sebut namanya ya, kecuali nggak punya nama, suaminya boleh nggak nyebut. 1, 2, 3. Saya tidak bisa merubah Jaliaman. Belum semua saya dengar. 1, 2, 3. Saya tidak bisa merubah Jaliaman. Amin. Kita beri dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya nggak bisa rubah siapapun, termasuk anak-anak kita. Hanya Tuhan yang bisa merubah. Katakan amin. Ya. Tapi yang bisa kita rubah adalah siapa? Diri kita sendiri, respon kita. Respon kita. Selama kita terus mau merubah pasangan kita, yang terjadi itu pasti konflik. Makanya Tuhan bilang, hai istri, respect sama suami. Suka nggak suka. Ya, senang nggak senang, ya respect. Ini yang kita lihat. Nah, dari ayat ini saya mau katakan rata-rata orang baca langsung ayat 22. Ayat 22 coba ditayangkan. Kayaknya langsung, hai istri, respectlah sama suamimu, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kalau cuma langsung kita ambil ayat ini berat. Ya. Tetapi ternyata bisa lebih ke atasnya, Tuhan minta ayat 20. Di dalam terjemahan Alkitab bahasa aslinya, nggak ada yang mutusin ayat 21 sampai 22 dan 22. Di bahasa Indonesia ada subjudul. Subjudulnya kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Seharusnya itu nggak ada. Itu nggak ada. Jadi sebenarnya betapa kita melihat pentingnya ayat 20, 21 baru hai istri disuruh ngapain? Tunduk. Ya. Jadi kalau tanpa 20, 21 susah buat tunduk. Tapi ayat 20. Ayat 20 apa? Dikatakan ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita siapa? Yesus Kristus. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Enak gak enak? Dalam keadaan baik, dalam keadaan senang, dalam keadaan oke, paling gampang mengucap syukur. Kemarin saya masih di Pekanbaru. Saya pelayanan di Pekanbaru dan saya diminta bertemu dengan seorang ibu yang kebetulan masih saudara juga tapi jemaat di sana. Saya beri waktu kenapa? Karena tahun lalu, 2 tahun lalu, pas pandemi yang parah-parah masih di awal, suaminya tuh dipanggil Tuhan. Mereka pasangan 25 tahun menikah, baru 25 tahun. Jadi 3 bulan mereka melewati 25 tahun pernikahan. Dan bagi dia sangat berat. Karena apa? Suaminya itu punya perusahaan. Dan dia nggak incas di perusahaan itu. Tapi dia bilang, puji Tuhannya setiap ada kejadian suami saya selalu cerita. Karena mereka kan join dengan beberapa orang begitu ya. Ada orang kan, udah meninggal suaminya, bisa jadi bohong-bohongin gitu. Saya tahu semua. Pergumulan yang paling berat adalah, dalam kasus ini adalah mengucap syukur untuk setiap kejadian. Coba kalau kejadian dengan ibu. Dipanggil Tuhan, pasangan kita. Dia bilang berat. Belahan jiwa loh, belahan jiwa. Atau ada ibu-ibu yang senang kalau suaminya dipanggil Tuhan. Udah capek bu, saya bu. Udah bosen bu. Kerjanya marah mulu. Abigail gak pernah ngomong begitu loh.
Walaupun suaminya Nabal itu menyebalkan. Benar nggak? Wanita mana yang kuat hidup dengan seorang laki-laki yang sangat temperamental? Betul nggak? Tapi dia bilang, begitu Daud mau membunuh suaminya, dia bilang, aduh aku harus membela suamiku. Bagaimanapun aku harus membela suamimu. Saya berdoa hari ini semua para wanita baik yang di tempat ini, baik juga yang di rumah-rumah, mengucap syukur untuk suaminya. Mengucap syukur bukan berarti tidak ada persoalan. Karena apa? Pernikahan itu ya, dua pribadi yang berbeda dipersatukan. Gak gampang. Benar? Gak gampang. Itu proses penyatuan itu tidak gampang. Yang namanya gesekan itu pasti terjadi. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau engkau kecewa dengan suamimu itu hal yang biasa. Tapi kalau engkau kecewa dengan suami tetangga itu hal yang luar biasa. Benar? Ya, saya kecewa Bu sama suami saya. Saya cuma jawab itu mah biasa Bu. Semua kita mengalami hal itu. Tetapi bagaimana kita bisa mengucap syukur? Itu langkah awal untuk kita bisa menerima apa yang Tuhan sedang izinkan berlaku dalam hidup kita. Dan kunci yang terutama, accept, menerima. Orang bisa mengucap syukur kalau dia sudah menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya. Dia tahu itu bagian daripada skenarionya Tuhan untuk membawa kita sedang menggenapi satu rencana yang indah. Amin. Jadi jangan cuma lihat masalah sampai di sini. Lihat jauh ke depan. Ada rencana Tuhan. Jadi kita bisa mengucap syukur. Mengucap syukur. Yang kedua, ayat 21. Dan disuruh ngapain? Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus karena Kristus. Jadi kita harus menghargai, merendahkan diri. Terutama kepada pasangan kita. Jangan kita merasa bahwa kita lebih rohani dari pasangan kita. Itu jangan punya prinsip seperti itu. Walaupun saya lihat Bu, dia nggak pernah baca Alkitab Bu. Saya rajin Bu. Dia nggak pernah ikut doa Bu, saya ikut doa Bu. Bisa begitu kan? Oh dia nggak pernah mau ke gereja, yang ngajak ke gereja saya. Tapi jangan pernah membuat pasanganmu itu secara rohani di bawah engkau. Engkau harus respect. Karena kita nggak tahu hubungan itu hubungan pribadi dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, itu strategi iblis untuk menggagalkan hubungan yang baik antara suami istri. Ketika kita merasa kita lebih rohani daripada suami kita. Kita merasa kita lebih hebat daripada suami kita. No. Ya, rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain. Di dalam takut akan Kristus. Jadi kita harus bisa merendahkan diri. Bahwa kita harus melihat bahwa saya bukan wanita yang sempurna. Suami saya bukan pria yang sempurna. Kita dua-dua adalah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi atas kasih dan anugerah Tuhan kita diselamatkan. Katakan amin. Jadi Tuhan itu juga sayang sama suamimu. Tuhan itu juga mengasihi suamimu. Walaupun mungkin suami kita ini udah gagal, udah melakukan hal yang enggak benar gitu ya. Artinya mengecewakan kita lah. Tapi Tuhan rindu suami kita kembali kepada Tuhan. Ada banyak wanita, begitu suaminya mau sungguh-sungguh kembali, dia nggak bisa terima. Padahal Tuhan aja terima. Katakan amin. Ya. Jadi jangan merasa kita tuh lebih, pokoknya nggak boleh ada merasa lebih dari suami, nggak boleh. Kita harus bisa merasakan bahwa kita tuh harus saling menghargai, menundukkan diri. Walaupun mungkin engkau sebagai wanita punya penghasilan yang lebih daripada suamimu. Mungkin engkau punya talenta yang lebih daripada suamimu.
Engkau punya kehidupan jurnal rohani yang lebih oke daripada suamimu. Tapi kita harus bisa merendahkan diri. Dan menganggap dia itu lebih utama daripada diri kita. Yang setuju dengan saya angkat tangan. Yang di rumah-rumah kita beri dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, ini rahasianya, ini kuncinya. Kalau dua ini kita punya di dalam diri kita, ya, maka untuk love and respect itu gampang. Jadi dua ini kuncinya adalah yang pertama tadi apa? Mengucap syukur. Yang kedua, rendahkan. Ada banyak istri nggak bisa menerima kepemimpinan suami, merendahkan diri di dalam kepada kepemimpinan suaminya untuk merendahkan diri karena latar belakang. Apa latar belakangnya? Mungkin si wanita ini anak orang yang diberkati. Sementara suaminya adalah orang yang sederhana, berjuang dari awal. Si wanitanya ini udah semuanya serba dicukupi, semuanya serba, ada banyak pernikahan seperti begitu. Sehingga dia sulit untuk menundukkan diri kepada suaminya. Tapi apapun latar belakang kita, apapun gelar kita, apapun yang kita miliki, apapun talenta dan kemampuan kita, kita harus bisa merendahkan diri di bawah suami. Setuju? Yuk, kita beri sekali lagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, karena itu kita baru masuk love and respect. Mari, ya. Kalau kita lihat di dalam keluarga, keluarga itu sangat penting di hadapan Tuhan. Love and respect, bagaimana kita memberikan love and respect di dalam keluarga. Nah, silahkan PPT-nya. Apakah ada masalah? Nah, oke. Keluarga itu sejak lembaran pertama dalam Alkitab, ya. Lembaran pertama dalam Alkitab tuh Allah menciptakan keluarga. Oh, ini keluarga saya ya. Saya menikah belum lama, baru 36 tahun. 36 tahun. Dan Tuhan memberikan anak yang pertama wanita, kedua cewek, yang ketiga wanita, cewek, satu lagi perempuan. Jadi lupa saya. Ya, yang pertama ada di Medan dalam tugas kenegaraan di sana. Yang kedua itulah Aca Sinaga yang menikah dengan Andy Ambarita dari Sydney. Ya, kebetulan mereka lagi ada di sini. Ya, yang ketiga adalah Esther, belum menikah karena bedanya 10 tahun dengan anak yang kedua. Dan saya ingin mengingatkan kepada kita, keluarga itu penting di hadapan Tuhan. Katakan amin. Dan tegak berdirinya keluarga, peran wanita sangat penting. Ibu-ibu menyadari akan hal itu? Peran wanita sangat penting. Amsal 14 ayat 1 berkata, wanita yang bijak mendirikan rumahnya, tapi yang bodoh meruntuhkannya dengan, ada yang ingat? Tangannya sendiri. Nah, itu ditolong tuh di PPT. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Ada banyak keruntuhan rumah tangga yang disebabkan oleh perempuan yang bodoh. Bukan berbicara masalah IQ, bukan berbicara masalah gelar, tetapi karena tidak bijaksana dalam hidupnya. Jadi sama seperti bangunan ini bisa berdiri tegak karena ada tiang. Kalau kita bangun rumah kan tiangnya dulu kan? Tiang. Nah, menghancurkan rumah pun, kalau ada rumah jelek mau dihancurin, ya si ahli bangunan itu berkata sama tukang-tukangnya, tiang-tiangnya aja yang dihancurin. Kalau tembok-temboknya lama banget. Tiang-tiangnya dihancurin. Begitu tiang-tiangnya dihancurin, temboknya semua jatuh. Itu saudara dan saya. Kalau istri lemah, rumah tangga kita hancur. Istri harus kuat. Yuk ngomong sama diri sendiri, saya harus kuat. Katakan sekali lagi, untuk diri kita saya harus kuat. Dengar ibu-ibu.
Kalau wanita tidak bahagia di rumahnya. Ini saya kutip pernyataan seorang hamba Tuhan. Dan saya sangat setuju. Tidak ada satupun anggota keluarganya yang bahagia. Sekali lagi ya. Kalau wanita, kalau istri tidak bahagia di rumahnya. Tidak ada satupun anggota keluarganya yang bahagia. Tapi sebaliknya. Kalau wanita bahagia di rumahnya. Seluruh isi rumah tangganya akan bahagia. Kalau Anda ada di dalam anxiety, tahu anxiety? Wanita yang penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan. Dikit-dikit takut, dikit-dikit takut, dikit-dikit takut. Lahirlah anak yang anxiety. Saya agak keras. Saya mau ingetin ibu-ibu. Ya. Tapi kalau ibu penuh sukacita, engkau seperti pohon anggur yang tumbuh subur di rumahmu. Maka anak-anakmu akan bahagia. Suamimu juga akan bahagia. Katakan amin. Jadi itu sangat peran kita wanita ini sangat penting. Di dalam pernikahan, di dalam keluarga. Dan kita lihat bahwa dalam Alkitab sejak lembaran pertama Alkitab sudah berbicara tentang keluarga. Dan ayat terakhir dalam perjanjian lama, ayat terakhir, siapa yang bisa tahu kitab terakhir dalam perjanjian lama itu apa? Maleaki. Ayat terakhirnya apa? Ada yang ingat? Kenapa Bu? Ya, itu jedahnya. Tapi ayat terakhirnya Bu. Yo, ditayangkan tolong. Maleaki terakhir, ayat terakhir. Nih. Silahkan. Biar yang medianya kasih PR dulu, nggak harus kasih ayat, dia cari sendiri. Sekali-sekali kita kasih dia, bingung dia mikir gitu ya. Oke, Maleaki 4 kalau nggak salah, 4 atau 6 ya? 4 ayat yang ke-6. Nah, yuk kita baca sama-sama apa yang ini tertulis sebelum masa yang Ibu bilang itu. Sebelum masa gelap. Ya, tapi ini ayat terakhir. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga hati bapak-bapak. Ini berbicara soal apa? Keluarga. Ada banyak anak yang terluka hari-hari ini. Dan biasanya anak-anak memang lebih banyak terluka kepada bapak. Kalau ibu gimana pun juga dia tetap meluk ya. Apapun yang terjadi. Tapi bapak kan pakai logika. Kalau ibu pakai perasaan. Kalau bapak enggak. Nah gitu. Kalau wanita udahlah Pak. Nah gitu kan. Nah jadi cepat baliknya. Tapi kalau wanita sudah sempat anak terluka. Hati bapak-bapak akan berbalik. Itu kerinduannya Tuhan. Katakan amin. Bulan Juni ini bulan keluarga untuk GBI. Doakan. Supaya dalam rumah tangga kita semua ada hubungan yang baik antara bapak dan anak. Yang siap berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah itu pentingnya, jadi kita lihat PowerPoint-nya lagi. Di dalam keluarga ya ada beberapa hal yang kita lihat bahwa Allah tetap peduli kepada keluarga. Lanjut ya, ini kita skip aja karena kita sudah tahu Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri, dia menciptakan wanita. Dan karena Allah yang menciptakan keluarga, Allah memberikan peraturan. Dan peraturan bagi suami adalah, hai suami kasihilah istrimu, hai istri tunduklah kepada suamimu. Nah karena itu saya lihat kita harus mengasihi dan respect. Nah, tindakan dalam mengasihi istri sebenarnya ini untuk suami. Tetapi saya ambil materi ini juga nggak apa-apa. Buat kita sepertinya mengerti juga. Sebenarnya tanda saya mengasihi itu apa sih? Apa sih tanda saya mengasihi?
Ya, sikap kita dalam mengasihi itu apa? Ya. Yang pertama dikatakan di sini, kalau saya mengasihi seseorang, tentunya saya dekat dengan orang itu. Closeness, dekat. Jangan bilang saya sayang sama kamu tapi nggak pernah dihubungin, nggak pernah bicara, nggak pernah datang, ya. Saya sayang kok sama papa mama saya tapi nggak pernah kontak, ya itu nggak mungkin seperti begitu. Setelah kita menikah, apakah kita tetap punya rasa sayang sama papa mama kita? Harusnya iya. Ya. Jadi kita harus punya hubungan yang dekat, dikatakan closeness. Ya. Dalam hal ini, she wants to you be close. Artinya siapapun orang yang kita kasihi itu, kita harus punya hubungan yang dekat dengan orang itu. Selain itu, artinya kalau hubungan saya retak, berarti kalau saya mengasihi orang itu, kalau saya punya hubungan retak dengan orang itu, apakah saya semakin jauh dengan orang itu, apa saya semakin pulihkan hubungan itu? Jawabannya apa Ibu-Ibu? Harusnya semakin pulih. Karena justru orang yang mengasihi kita, orang yang paling dekat dengan kita, potensi untuk gesekan itu semakin besar. Tetapi kalau saya mengasihi dia, maka saya siap untuk memulihkan dan dipulihkan. Amin. Kita semua sayang dengan anak-anak kita. Katakan amin. Tapi saya tanya, apakah ada anak yang tidak pernah melukai kita? Nggak ada kan? Pasti anak ada melukai kita. Tapi ketika anak kita melukai kita, apakah terus kita bilang, udahlah, kamu jadi anak tetangga aja? Apakah kita bilang begitu? Oh no. Tapi begitu anak kita melukai kita, maka kita ingat, kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Maka kita minta, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Amin. Ya. Artinya walaupun dia belum minta maaf sama kita, dia belum menunjukkan sikap yang mungkin memulihkan hubungan dengan kita. Kita yang lebih dulu untuk berkata, saya tidak mau terluka di dalam hati saya. Saya mau tetap dekat dengan orang itu. Dan saya mau mengampuni orang itu. Dan saya mau tetap membangun hubungan dengan orang itu. Itu tanda mengasihi. Hal seperti inilah yang harusnya ada di dalam tiap-tiap rumah tangga. Kita ajar anak-anak kita. Kalau misalnya dia cerita, mama, teman aku itu nakal banget, aku berantem sama dia gini. Terus jangan bilang begitu, udah gitu. Lawan aja dia, kalahin aja dia. Wah. Ya kan, tapi kita bilang, oke nak, kamu bisa berantem sama teman, kamu bisa kecewa dengan teman kamu, tapi kamu harus bisa mengampuni teman kamu. Dan kamu harus bisa membangun kembali hubungan. Itu tanda mengasihi. Kita mau dekat. Hubungannya baik. Kalau ada kecewa, yuk nomor 1, pulihkan diri kita dulu. Nomor 1, self healing dengan diri kita. Melalui kita self talk dengan Tuhan. Tuhan, ampuni saya Tuhan, pulihkan saya Tuhan. Saya minta Tuhan supaya hati saya jangan terluka. Karena apa? Tuhan bilang, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar seluruh kehidupan. Jadi setiap hari ibu-ibu kita harus menjaga hati kita. Jangan mau kita terluka oleh orang lain. Karena apa? Hati kita itu harta terbesar dalam hidup kita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu paling penting. Jadi itu tandanya kita mengasihi. Kita mengasihi
kita mau mengampuni orang yang melukai kita, kita mau hubungan kita dekat dengan orang itu, kita punya hubungan yang intim dengan orang itu. Nah, kalau kita menikah, orang yang berpotensi melukai kita itu pasti nomor satu suami. Benar? Orang yang paling dekat dengan kita. Suami kita itu berpotensi melukai hati kita. Sejauh mana respon ibu-ibu untuk bisa memulihkan hati dan membangun hubungan kembali dengan suami yang melukai hati kita, itu tanda besarnya kasih ibu kepada bapak. Kalau saya mengasihi suami saya, biarpun dia melukai saya cepet-cepet, saya nggak mau terluka. Karena Tuhan bilang, jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Saya pulihkan aja. Kesel bu, kesel. Ya keselnya jangan dibawa tidur. Itu aja, jangan sampai matahari terbenam. Jangan dibawa tidur, cepat pulihkan diri kita sendiri. Yang bisa memulihkan diri kita, yang bisa menolong kita adalah diri kita sendiri. Dalam hubungan pribadi kita dengan siapa tuh? Tuhan. Apa mau gencatan senjata 2-3 hari? Jangan. Kalau Anda gencatan senjata sama suami 2-3 hari, yang menderita siapa? Ayo ibu-ibu jawab dong, kok diem semua. Yang paling menderita siapa? Diri kita sendiri. Kedua siapa? Anak. Walaupun anak tidak melihat Anda bertengkar langsung, tetapi hatinya tahu. Dia tahu. Dia sangat peka. Walaupun anak itu masih balita, saya perhatikan, masih bayi. Kalau papa mamanya bertengkar itu pasti anaknya rewel. Itu tahu, itu kenapa? Ya itu Tuhan yang buat begitu. Kan dia nggak mau suami istri itu gontok-gontokan. Dia mau suami istri saling mengasihi. Tapi namanya saya manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Suami yang sudah jatuh dalam dosa. Potensi untuk bergesekan itu masih ada. Potensi untuk melukai itu masih ada. Katakan amin. Walaupun suamimu sudah pendeta, PDT, PDM, PDP, udah pengerja, namanya potensi untuk saling melukai itu pasti ada. Tapi kebahagiaan dalam pernikahan adalah ketika saya mampu dengan cepat untuk bisa memulihkan hati saya dan memulihkan hubungan saya dengan orang yang melukai hati saya. Halo, sampai di sini? Bisa terima? Kita beri dulu dong kemuliaan bagi nama Tuhan. Pertanyaannya, sejauh mana kedekatanmu dengan pasanganmu? Bisakah kita evaluasi sejak saya menikah sampai hari ini? Saya lebih dekat mana ya? Sebelum saya punya anak, sesudah saya punya anak, bahkan kalau seperti saya, sesudah anak-anak saya menikah. Karena penting. Kita nih ya, nanti ada masa sesi kehidupan dalam diri kita. Ketika anak-anak kita sudah menikah, ini hampir sama dengan Bapak dan Ibu di sini Pak Gembala. Itu namanya emptiness. Bukan emptiness loh ya. Emptiness, sarang yang kosong. Karena anak-anaknya sudah menikah atau mungkin ada yang anak-anaknya kuliah di luar negeri. Ya. Akhirnya dari berdua kembali berdua. Kalau saya nggak lebih dekat dengan pasangan saya, maka masa-masa saya nanti menua, ini masa yang tidak menyenangkan. Padahal semakin kita diberikan umur panjang sama Tuhan, Tuhan mau nanti kita kembali berdua dan kita menikmati masa tua kita dengan bahagia. Katakan amin. Firman Tuhan bilang, kebahagiaan untuk melihat anak daripada anak-anakmu. Mazmur 128. Kita bahagia. Tapi kalau saya tidak bisa mengampuni pasangan saya, mana bahagia? Mendingan gini, beb, gue tinggal lo ya, gue mau jaga cucu no ke Medan. Nggak bahagia. Hubungan kita harus dekat. Sejauh mana kedekatanmu dengan anak-anakmu? Mau tahu apakah Anda dekat dengan anak Anda atau tidak? Apakah anak-anakmu sering curhat? Itu kedekatan. Close, dekat. Dia merasa dekat sekali denganmu. Kayak tidak ada jarak. Mau ketemu nggak usah bikin appointment.
Ada anak saking nggak punya waktu bapak mamanya, mau ketemu mesti bikin appointment dulu. Ma, nanti malam mama pergi nggak ya? Saya mau ngomong sama mama. Waduh, sebenarnya dalam rumah tangga nggak begitu. Karena apa? Kita punya mesbah keluarga, kita bisa sama-sama berkumpul, kita bisa kongko-kongko di meja makan, kita bisa kongko-kongko di depan ruang tamu, walaupun ada TV, tapi sekarang yang terjadi, kalau kita kongko-kongko semuanya pegang gadget. Akhirnya lebih dekat sama gadget. Itu yang perlu kita sadari. Kalau tanda saya mengasihi, saya mestinya dekat dengan anak saya. Anytime anak kita bisa datang sama kita dan bilang, mama, saya punya persoalan loh, Ma. Begitu kita dengar persoalan dia, apa yang kita katakan sama dia? Ah, gitu aja masalah. No, jangan. Pernah saya ngomong sama anak saya begitu. Suami saya, bukan saya. Suami saya cerita ke saya begini. Aduh, ternyata kita salah ya. Kita melihat masalah mereka itu masalah kecil. Jadi kita sering ngomong, kayak gitu aja. Itu mah gak masalah. Dia bilang apa? Buat papa ini masalah, nggak masalah. Buat saya ini masalah besar, Pak. Ketika Anda menyepelekan dengan begitu, maka anak Anda bukan semakin closer, tetapi semakin jauh dengan Anda. Betapa pentingnya acceptance, penerimaan anak kita dengan berkata seperti ini. Apapun yang terjadi denganmu, Nak, engkau berhasil, tidak berhasil, engkau gagal, engkau sukses, ya. Engkau jatuh dalam dosa sekalipun, misalnya terjadi seperti itu dalam hidup anak kita. Kita harus bisa memeluk dia dan berkata, apapun yang terjadi denganmu, Nak, engkau tetap anakku dan aku mengasihi engkau. Itu tanda closer. Tapi kalau kita langsung bikin cap, kayak gitu aja kamu gak bisa. Dia rasa, besok-besok aku gak mau cerita lagi sama mama. Begitu anak kita mau cerita, kita keluar penghakiman. Begitu anak-anak kita mau cerita, kita langsung keluar pengajaran. Padahal pengajaran untuk anak-anak kita kapan kita berikan? Ketika kita duduk, ketika kita makan, ketika kita berjalan. Bukan ketika anak kita ada masalah, bukan ketika kita ada persoalan. Ketika ada masalah, ada persoalan, kita mengajar anak kita. Dia merasa jauh, dia merasa terhakimi. Apalagi langsung buka Alkitab dan ayat-ayat, no. Itu penting, tapi awalnya peluk dulu anakmu. Dekat dulu dengan anakmu. Baru apapun yang kita berikan tuh masuk di dalam dirinya. Tapi kalau saya nggak punya kedekatan dengan anak-anak saya, mau ngomong apapun masuk kuping kanan juga, bukan kuping kiri lagi. Dia bilang, mama cuma ngomong ayat doang. Tapi kita nggak pernah memeluk anak kita nggak merasa dekat. Dia tidak merasakan kasih dari seorang ibu. Itu closer. Nah, yang kedua, ya dari closer aja sebenarnya banyak loh. Ya, saya belum kasih tahu lagi apa rahasianya tadi yang kita dekat dengan anak kita. Ketika anak kita mampu menceritakan kegagalan dalam hidupnya, itu tanda anakmu dekat dengan engkau. Ada anak kan begitu dapat nilai bagus langsung, mama nilai aku bagus. Tapi begitu nilainya jelek dia nggak ceritain ke papanya sama mamanya. Nanti gue dimarahin. Betul nggak? Ya. Tapi ketika anak Anda mampu, misalnya mah, aku gagal mah. Karena apa? Mungkin ketika anakmu gagal, engkau memberikan respon yang salah. Engkau memberikan respon yang salah, akhirnya dia semakin jauh, dia nggak mau cerita lagi. Ini bahayanya nanti semakin dia bertumbuh, mau milih pasangan hidup, dia nggak cerita sama kita. Tahu-tahu dia datang tinggal bilang, mah aku udah punya cewek. Nih cewek aku. Nanti 3 bulan lagi kami mau menikah. Nangis bombay kita. Karena dia nggak pernah diskusi sama kita. Karena Anda bukan teman yang enak diajak diskusi oleh anak-anak kita. Dan ini juga yang kita lakukan kepada pasangan kita. Ketika pasangan kita ingin menceritakan sesuatu tetapi kita memblame dia. Ya, kita kurang acceptance dengan dia. Kita kurang memeluk suami kita. Ketika dia menceritakan sesuatu dan diri kita hanya menjudge. Itu membuat seseorang semakin jauh. Jangan buat penghakiman. Belajar untuk lebih mengerti. Memeluk. Walaupun itu tidak sesuai.
dengan pikiran kita. Ya, oke. Yang kedua, mana PowerPoint-nya? Yang kedua adalah openness. Ya, dia mau kita itu tanda kita mengasihi itu adalah terbuka. Terbuka. Itu tadi sudah saya singgung juga. Jangan ada dusta di antara kita. Nah, kita lihat apakah hal ini ada di dalam keluarga kita? Apakah pasangan kita diam-diam memberikan uang kepada keluarganya tanpa kita tahu? Atau kita juga nih memberikan sesuatu uang kepada keluarga kita tanpa suami kita tahu. Itu nggak boleh. Kita harus terbuka. Segala sesuatu di rumah ini jelas terbuka. Nah, itu tanda kita mengasihi. Kemudian yang ketiga, understanding. Ya, belajar untuk mengerti. Itu tanda kita mengasihi. Walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita pikir. Mestinya nggak begini, mestinya nggak begini. Tapi nggak apa-apa, ngertiin aja dulu deh. Kalau bahasa media sosialnya, like aja dulu, jangan komen. Kita kan udah terlalu cepat komennya. Begitu pasangan kita cerita, kita langsung komen. Begitu anak kita cerita, kita langsung komen. Jangan dulu like dulu, senyum dulu. Oh gitu ya. Nah itu like dulu. Ya, baru nanti kasih komen. Ya, understanding. Mengerti. Next. Ya. Orang yang mengasihi itu paling gampang ngomong, sorry ya. Pernah nggak bilang sorry sama anak? Apakah kita merasa pride kita tinggi banget ya? Nggak bisa minta maaf sama anak. Wah, saya semakin kesini saya semakin sering ngomong sorry sama anak-anak saya. Karena anak-anak saya sudah semakin besar-besar, menikah dan pinter-pinter. Mungkin dalam ketulusan kita, kadang-kadang kita ingin menolong anak kita. Tetapi ternyata itu tidak sesuai dengan dia. Contohnya ketika salah satu cucu saya sakit, saya sudah mencoba cari tahu ke dokter teman-teman saya. Dan ketika saya dapat informasi, saya ceritakan lagi ke anak saya. Ternyata anak saya nggak mau terlalu diceritakan hal itu kepada orang lain. Mama nggak usah cerita-cerita lah ke orang lain, gini. Apakah kita bertengkar? Tujuan aku baik loh nak, aku menolong kamu. No. Saya diam aja. Saya bilang, sorry, maafin mama. Ternyata mama salah. Mama tujuannya mau mencari informasi untuk menolong supaya kamu bisa lebih mengerti. Anak-anak sekarang lebih hebat, Bu. Karena dia punya Mbah Google. Betul? Itu lebih hebat. Kadang-kadang kurang tanya ke kita. Tapi ketika kita mungkin seperti itu, kita merasa kita tidak bersalah. Tujuan saya baik loh. Begitu juga mungkin kita ingin menolong pasangan kita. Kita ingin menolong anak-anak kita, ternyata itu salah. Apakah kita mampu berkata, I'm sorry? Kalau engkau mengasihi anak-anakmu, kalau engkau mengasihi suamimu, gampang ngomong I'm sorry. Nggak ada pride yang tinggi. Benar? Ya. Kalau orang terlalu pasang harga diri tinggi, susah ngomong I'm sorry. Dan mujizat juga susah terjadi. Contohnya tuh Naaman. Oh Naaman itu bilang, bukankah seharusnya dia itu yang menyambut aku gitu kan. Ngapain aku disuruh mandi di sungai Yordan, sungai Abana dan Parpar di tempat aku lebih bagus. Itu udah pasang harga terlalu tinggi dalam diri kita. Kita ini gak ada apa-apanya. Anggap aja diri kita gitu, kita ini gak ada apa-apanya lah. Tapi Naaman begitu disadarkan sama anggotanya dia. Pak, yang disuruh cuma mandi, Pak. Gampang, mandi mah gampang. Mandi mah gampang, tapi kalau pride kita, harga diri kita terlalu tinggi, itu susah. Sering kita tidak mengalami jawaban doa, mujizat dalam diri kita karena kita terlalu membuat harga diri yang tinggi di dalam diri kita. Dan Tuhan gak mau, Tuhan mau kita merendahkan diri. Ketika bilang, oh iya mandi gak susah ya. Turunkan semua harga diri, mandi, mujizat terjadi. Amin. Nah, coba gitu. Ini mama loh, pengalamannya lebih banyak gedein anak loh.
Mestinya kita begitu kan, pride kita terlalu tinggi. Kita sayang nggak? Kalau dia tanya, ya kita ngomong. Kalau kita ngomong, dia membantah, is okay, nggak apa-apa. Saya nggak merasa tersinggung. I'm sorry kalau saya salah. Katakan amin. Ya, itu tanda kita mengasihi. Next, lanjut. Adakah honor and cherry, kebahagiaan? Adakah penghargaan dan kebahagiaan? Tanda kita mengasihi itu ada. Saya mau kita next, ya karena saya waktunya sudah habis. Masalah tunduk, ya. Tunduk itu, ya artinya respect. Nomor satu itu kita apresiasi. Apresiasi adakah? Dimulai dari orang tua mengapresiasi anak-anak, saling memberikan apresiasi. Jangan menjatuhkan. Ada orang begini ya, iya sih masakan lu udah enak. Misalnya suami yang ngomong gitu. Tapi, nah itu kurang mengapresiasi. Ya. Atau kita mungkin sama suami juga. Iya sih lu udah gini tapi. Terima aja dulu, bersyukur dulu. Oke, bagus banget loh. Nah itu tanda kita tunduk dengan pasangan kita. Respect, tunduk, hormat. Nomor satu. Hargai kepemimpinan suami. Hargai kepemimpinan suami. Jangan pernah menentang keputusan suami di depan anak. Itu langsung turun. Anak-anak kita kurang respect sama suami. Karena kita yang menentang. Kalau Anda berbeda pendapat dengan suami dan dia sempat ngomong depan anak-anak, Anda diem aja. Nanti pas setelah selesai Anda masuk ke kamar, ngomongin, baru setelah itu suami meralat kembali. Itu jauh lebih baik. Daripada ketika suami ngomong, istri langsung menentang. Nggak kayak gitu Pak, nggak kayak gitu Pak. Nah sering nggak di sini, siapa yang sering ngomong gitu? Nggak kayak gitu Pak, nggak kayak gitu Pak. Nah sekarang dikurangin. Kalau perlu dihilangin. Ya, artinya kita mengapresiasi, menghargai kepemimpinan daripada suami. Next, kita lihat lanjut adalah apresiasi apa yang menjadi keputusannya. Kalau dia sudah putuskan seperti itu, jangan kita bantah, apalagi di depan anak. Mama mau kasih kamu uang jajan 50 nak, tapi papa kamu cuma boleh kasih 20.000. Ya udah ya, terima ya uang 20.000. No, itu langsung respeknya turun tuh di rumah tuh. Anak-anak langsung melihat, ya papa. Kayaknya mama lebih sayang aku deh. Papa kayak gitu, jangan. Tapi harus bisa bilang, papa sama mama sepakat memberikan kamu uang 20.000. Nah, kebanyakan kita rasanya kita kepengen kita yang lebih dibanggakan anak kita. No, dalam hati kita harus bilang, papa sama mama sama, nggak boleh dipisahkan. Ya, nah itu tanda kita ada respect satu dengan yang lain. Nah, apresiasi dia untuk apa namanya memimpin. Jadi kepemimpinan ya dalam di dalam rumah tangga kita apresiasi. Di rumah tangga ini adalah papa yang menjadi pemimpin. Itu kita hormati. Saya masih ingat sekali satu hal yang simpel dilakukan ibu saya. Apa yang dilakukan ibu kita tuh biasanya kita ingat kan. Karena papa saya seorang bankir ya di pemerintahan, sering pulang malam karena dia pemimpin, ya ada yang terjadi misalnya di kantor dia nggak pulang. Dan kita punya peraturan di rumah tuh selalu makan malam bareng. Makan malam selalu sama. Tapi kalau papa belum pulang, kita boleh makan duluan bersama mama. Dan ibu saya selalu memisahkan lauk pauk buat papa. Jangan, ini nggak boleh, ini buat papa. Nah itu hormat, dia menghormati. Sebagai istri dia menghormati suami. Maka anak-anak ini sikap hormat itu ikut. Tapi kalau dia bilang begini, udah deh makan aja terserah ntar papa mau cari makan di mana. Ya itu kurang. Kecuali sudah kesepakat, tadi papa sudah nelpon, papa mau cari makan sendiri. Ya udah, berarti semua lauk di sini boleh kita makan. Tapi kalau tidak, yuk kita sisihkan. Nah, seperti itu adalah sifat yang respect di dalam diri kita. Saya akan selesaikan dulu, next, lanjut Pak. Ya, nih
Hampir sama dengan yang tadi, tapi yang nomor 5, nomor 4 tuh hampir sama. Yang kelima, kita harus bisa, tanda kita hormat sama suami kita harus bisa bahu-membahu dengan suami. Jangan, udah terserah lu mau kerjain apa deh. Kerjain aja sendiri, gue juga sendiri. Enggak. Ya. Artinya kerjasama, bersinergi, ya. Berkolaborasi. Saya lebih suka itu, berkolaborasi. Tolong suami kita, bantu suami kita. Jangan biarkan dia sendiri, terserah lu lah. Kan gue udah bilang gue gak setuju lu bisnis sama dia, sekarang terserah lu. Jangan. Tanda kita respect, walaupun saya gak setuju, saya bantu. Awalnya saya nggak setuju, tapi saya harus punya sikap. Oke, saya support kamu. Nanti kalau ada terjadi apa-apa, kan dia belajar dari Tuhan. Katakan amin. Ya. Ada kayak gitu kan. Aduh, saya udah nggak seneng banget bu. Dia main sama orang itu, saya nggak suka. Makanya saya nggak bantu, jangan. Walaupun saya nggak suka, saya shoulder to shoulder. Saling bahu-membahu. Bersama dengan pasangan kita, termasuk dengan anak-anak kita. Tapi kalau dengan anak-anak, jangan overprotect. PR-nya dia, emaknya yang ngerjain, itu salah. Itu bukan bahu-membahu. Menolong dia untuk sama-sama menjalankan PR pekerjaan. Dalam ibu harus melakukan itu. Itu tanda respect. Dan yang terakhir, ini yang penting nih buat ibu-ibu, nomor 6. Ayo bahasa Inggris sih, tapi nggak apa-apa baca deh. Yuk, 2, 3. Appreciate his desire for sexual intimacy. Ya. Kok langsung cemberut semua? Udah nggak enjoy kali ya? Aduh bu, udah menopause bu. Ibu-ibu denger. Kita memang ada menopause. Tapi laki-laki itu menopause. Dia maunya play terus. Ya, itu laki-laki. Itu paradigma yang salah. Ada yang bilang, wah gue udah menopause nih. Justru udah menopause enak, gak bakalan terjadi kehamilan. Tinggal hormonnya dipelihara. Itu, benar? Ya, ingat, menikah cukup 1 kali. Tapi jatuh cinta harus berkali-kali. Kalau Anda tidak pernah jatuh cinta lagi sama pasangan Anda, ini beban buat saudara. Kenapa? Apa yang membuat Anda tidak jatuh cinta? Mungkin ada sakit hati yang gak diberesin. Mungkin ada kecewa yang gak diberesin. Tapi hal ini seharusnya dinikmati sampai akhir pernikahan kita. Dengan bertambahnya umur bukan berarti stop. Enggak. Hanya durasi waktunya saja yang berbeda dengan dulu baru menikah. Tapi tetap bermesraan itu tetap harus ada. Jadi tanda kita respect sama suami. Nah ini topik tersendiri, tapi saya hanya mengingatkan. Karena apa ibu-ibu? Saya hanya kasih satu ini, ingat. Hal ini dia tidak bisa lakukan dengan orang lain. Kalau Anda sakit nggak bisa masak, bisa bilang sama suami, Beb, nanti pulang kantor kamu mampir di warung sana ya, warung pojok. Beli makanan, jangan lupa beliin aku juga. Aku sakit nggak bisa masak. Bisa bu, it's okay nggak apa-apa. Tapi kalau yang satu ini, sorry ya malam ini gue gak bisa layani lu mampir di sana di Dugem. Bisa nggak ibu-ibu? Nggak bisa. Jadi kita harus ingat kebutuhan ini needs loh. Ini kebutuhan seorang suami. Ya. Itu hanya bisa dipenuhi oleh siapa? Istrinya. Mari istri, jaga hati, jaga tubuh, jaga jiwa kita. Supaya hidup kita menikmati karunia Tuhan. Dan kita jadi berkat buat pasangan kita dan buat anak-anak kita. Saya berdoa biar love and respect itu ada dalam rumah kita masing-masing. Katakan amin. Dimulai dari kita yang memberi contoh. Hargai pasanganmu, kasihi pasanganmu, maka itu akan turun kepada anak-anak.
Kalau kerja seorang istri cuma ngomel-ngomel sama suaminya, kerja seorang istri cuma marah-marah sama suaminya, maka nilai respek itu turun. Anakmu pun akan lakukan itu kepada ayahnya. Tetapi ketika mungkin bertengkar, ketika hal yang kita nggak senang terjadi, coba jangan marah, tapi berkata-katalah positif. Memberkati pasanganmu, tetap respek kepada pasanganmu, maka anak-anakmu akan melihat hal itu. Layani suamimu dengan baik. Siapkan makanannya dengan baik, tanda respect. Siapkan kebutuhannya pasangan, makanan pakaiannya. Ya, ini pakaian papa, itu mama siapin. Saya senang. Ini pakaian kantor disiapin sama mamanya. Dia lihat mama itu respect sama papa. Kalau dia melihat seorang istri yang respect sama papanya, anak-anak kita pun akan mengikuti untuk respect kepada ayahnya. Tetapi kalau kita melakukan hal yang sebaliknya, jangan heran anakmu nanti akan melawan, akan memberontak di dalam kehidupan pernikahan. Yuk kita bangkit berdiri, saya minta WL maju ke depan. Saya tahu pekerjaan seorang istri tidak gampang. Istri butuh kekuatan dari Tuhan. Kita katakan lagu ini refnya, Yesus pegang erat tanganku. Mari kita minta Tuhan untuk memberi kekuatan bagi setiap kita. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Mungkin saat ini engkau sedang lemah. Ada banyak persoalan dalam kehidupan rumah tangga yang terjadi. Dan love and respect ini sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga kita. Tapi hari ini dimulai dari wanita yang memiliki kasih, yang memiliki rasa hormat, dimulai kepada pasangannya dan anak-anaknya. Saya percaya maka keluarganya akan ada love and respect satu dengan yang lain. Yesus pegang erat tanganku.